utama pendahuluan. Gereja adalah suatu komunitas dalam respon terhadap Missio Dei yang memberikan kesaksian tentang karya Allah dalam dunia melalui pemberitaan kabar baik mengenai Yesus Kristus dalam ucapan dan tindakan. Gereja sebagai misi Kristus berarti harus mempunyai tujuan yang sama dengan kepalanya, yaitu Kristus. Dalam hal inilah, gereja tidak dapat bergerak secara otonom tanpa melibatkan Kristus. Perlu diingat kembali bahwa Kristus tidak akan pernah terpisah dari gerejanya. Adapun tujuan ataupun tugas gereja sebagai misi Kristus sudah sangat jelas diterangkan di dalam Alkitab. Emil Brunner mengatakan gereja ada karena misi, seperti api yang ada karena membakar sesuatu. Apa yang dimaksudkan dengan pernyataan Emil tersebut adalah bahwa gereja hadir karena Allah melihat bahwa banyak orang yang harus merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Gereja hadir untuk mendatangkan damai sejahtera Allah, Shalom, bagi dunia ciptaannya. Di tengah-tengah kemajemukan masyarakat dunia ini, maka kita tidak bisa memungkiri adanya perbedaan antara satu dengan yang lain. Keragaman dan perbedaan-perbedaan itulah yang kita sebut dengan istilah pluralisme. Perbedaan masing-masing agama dan klaim-klaim kebenaran serta kemutlakan tiap-tiap agama sering menimbulkan gesekan-gesekan yang cukup keras dalam masyarakat. Bahkan tidak jarang banyak orang yang menilai dan menjadikan agama sebagai alat kekerasan. Dalam kemajemukan ini terdapat salah satu gejala yang menyebabkan munculnya ketidaknyamanan, yakni terorisme. Tindakan terorisme telah mengancam kemanusiaan sehingga muncullah stigma yang kurang adil terhadap agama tertentu karena memang para teroris selama ini menggunakan label agama tertentu sebagai motivasi utama dalam melakukan tindakannya. Banyak peristiwa teror yang pernah terjadi di Indonesia, terkhususnya di dalam gereja. Banyak pengeboman bunuh diri yang terjadi dalam gereja untuk mencelakai banyak umat yang sedang beribadat. Banyak teroris yang diduga meledakkan bom bunuh diri di depan gereja-gereja, dan ini yang menyebabkan banyak meresahkan banyak warga. Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok mengkaji permasalahan tersebut dengan berlandaskan kepada surat pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Di sini persekutuan yang terjadi akan dicapai apabila umat hidup dalam kebenaran, iman yang taat kepada perintah Kristus, hidup dalam kasih akan sesama dan juga kasih akan Allah. Yohanes menyimpulkan bahwa jika umat melakukan hal ini, maka mereka akan ada dalam kehidupan yang kekal. Yesus Kristus sebagai teladan dalam misi ini menjadi patokan untuk gereja menjalankan misinya, tidak hanya melalui perkataan tetapi juga diwujud nyatakan dalam tindakan. Dalam realitas kemajemukan ini, gereja bertugas untuk mewartakan Injil dalam bahasa yang digunakan dengan simbol-simbol yang kaya dalam kemajemukan ini. Gereja harusnya meninjau kembali pemahaman misi agar kehadirannya dapat relevan dan kontekstual. Yang dibutuhkan dalam masyarakat majemuk adalah kemampuan mengangkat nilai-nilai agama yang luhur dalam permasalahan yang terjadi. Nilai-nilai agama itu harus sungguh-sungguh diwujudkan dalam kehidupan yang tanpa memandang suku, agama, ras, dan juga golongan. Untuk menjalin hubungan antar agama yang dengan baik, maka harus ada sikap terbuka, ketersediaan untuk saling mendengar, menghormati perbedaan yang ada. Dialog antar agama harus didasarkan pada sikap saling menghormati. Gemit dalam melayani dicirikan dalam keberagaman suku, etnis, bahasa. Dalam hal ini disebut dengan koinonia, memampukan kita untuk mengatasi kecenderungan untuk memilah-milah atau membuat pengkotak-kotakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bergereja. Gereja mestinya menjadi teladan dalam mengemban persekutuan yang terbuka dan menjunjung tinggi kesetaraan. Menanggapi permasalahan yang terjadi dalam gereja katedral baru-baru pada peristiwa Paskah itu, Ketua Majelis Sinode mengatakan bahwa kita menyerahkan seluruhnya proses ini ke tangan aparat
aparat, biarlah mereka yang melakukannya. Dan kita juga harus tidak bersikap untuk jangan menjadi yang membuat orang lain terprovokasi, tetapi juga kita harus menjaga tindakan kita. Dan juga sinode membangun hubungan berdialog dengan MUI, keuskupan dan lembaga agama lainnya untuk menjaga agar umat di NTT dapat saling menjaga supaya tidak ada dalam tindakan-tindakan kriminal. Demikian. Yang terakhir adalah kesimpulan. Perbedaan bukanlah suatu alasan untuk mengkotak-kotakan, melainkan merupakan satu kekayaan yang dapat mendukung misi keagamaan. Dalam bingkai kebinekaan, pembawa misi bertugas menemukan berbagai macam nilai dan kebijakan yang saling melengkapi untuk membawa shalom Allah di muka bumi. Kecurigaan dan konflik timbul karena tidak adanya saling menghargai antar perbedaan. Orang menolak untuk memberi bantuan karena ada alasan perbedaan. Kelompok tertentu menutup mata terhadap kelompok yang lain yang saat itu membutuhkan pertolongan karena melihat orang lain sebagai kelompok yang berbeda. Ini merupakan sifat eksklusivisme keagamaan yang terjadi ketika orang hanya mau membantu dan menolong kelompoknya sendiri. Berkaitan dengan hal ini, gereja perlu menyadari akan panggilannya di dalam dunia ini dan berlandaskan kasih Kristus. Ini diharapkan dapat menyatukan keberagaman yang ada di dalam lingkungan di sekitar kita. Karena kasih Kristus, Dia datang dengan kasih yang sempurna sehingga keberagaman yang ada di sekitar kita akan teratasi dan itu akan menjadi satu, sehingga kehidupan yang harmoni akan tercipta di antara kehidupan beragama yang beragam ini.